Hai, selamat hari Sabtu ya. Apa kabar semua? Baik, Sehat-sehat baik, selalu. baik. Sehat kita. Sehat dan berkah ya, mudah-mudahan semuanya sekarang cukup menyenangkan. Karena di setelah Sabtu kali ini, karena kita sedang akan menghadapi long weekend. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman merasakan ya long weekend ini ya. Itu minggu depan kita beneran cuma kerja 2 hari ya? Oh, enggak Iya. dong, 3 hari. Selasa, Rabu. 3 hari. Sorry. 3 Selasa, hari. Rabu, Jumat. 3 Loh, hari. bukannya Jumatnya tuh kecepit libur. Oh, tergantung 21. Tergantung pisang di interpretasi. warung. Tergantung interpretasi. Gitu. Dan kebijakan masing-masing perusahaan. Kebijakan masing-masing perusahaan. Oh iya. Baik. Yang juga menyambung bisa masuk ke dalam topik kita berikut ini. Apa tuh? Apa? Mau disambung-sambungin aja. Ini nggak smooth nih bridging-nya. Gagal sebut. Nah, justru ini Gagal. bridging sekarang itu adalah yang patah. Gitu. Jadi Iya. bridging masa kini nggak selalu udah kelihatan banget gitu. Kalau sekarang, nah justru kayak gini kan akhirnya, nah karena apa? Karena kita hari ini akan ngobrol banyak mengenai mungkin bahasa ininya adalah financial literacy. Gitu. Oke. Apa sih? Kenapa? Mungkin pertanyaan pertamanya adalah, menurut lo seberapa penting sih financial literacy? Paki ini misalnya gitu. Menurut lo apa sih dan seberapa penting? Gitu. Financial literacy itu kan bicara masalah pengetahuan keuangan, bener nggak sih? Gitu ya? Apa sih? Itu terjemahannya melek. Literasi itu kan melek. Ini apa namanya? Tidak buta huruf, benar? Melek ekonomi. Melek ekonomi, betul. Iya, Melek masalah ekonomi keuangan. Iya, melek masalah ekonomi keuangan. Yang penting apa enggak sih menurut gue super penting ya. Kenapa? Jadi kita walaupun bukan kita bicara masalah uang segala-galanya, cuman kita jangan sampai di kelabui. Segalanya butuh uang. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi sama uang lah kan ya intinya gitu ya. Gimana sih caranya kita ngelola uang? Menurut gue penting sih. Mau nggak mau ya, kita dari dulu kan, udah uang nggak usah dipikirin. Apa namanya, udah jangan kayak orang susah kan. Itu sering banget ya pakai istilah-istilah gitu. Padahal ya harus dipikirin gitu. Kalau enggak. Padahal emang orang susah ya. Iya, padahal emang susah kok gimana. Kenapa kalau penting tidak diajarkan di SD, SMP, SMA ketika kita sekolah? Kalau sebegitu pentingnya. Diajarin dari awal pun. Oh ya? Coba siapa? Ingat peribahasa pertama yang kita pelajari di SD? Berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Bukan. Apa dong? Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Itu kan prinsip utama dari financial literacy. Iya. Kan nggak boleh lebih besar daripada pemasukan. Iya, benar. Tapi nggak diajarkan secara ini kan, nggak diajarkan secara itu kan salah satu peribahasa. Gue diajarin di pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jangan seperti katak dalam tempurung. Terus apa lagi ya peribahasa yang terkenal itu? Bagaikan pungguk merindukan bulan. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Lain padang, lain ilalang. Gue nggak ingat lo apa pelajaran bahasa Indonesia zaman SD gue tuh belajar burung di tangan dilepas menggapai burung lain. Apa sih? Iya. Emang Iwan ingatnya gitu-gitu. Oh iya. Nah, burung literasi beneran nih. Interest ya. Tapi bener buat gua, kenapa? Lu kalau misalnya emang itu penting, kenapa nggak diajarin? Gua nggak tahu ya sekarang. Mungkin anak lu diajarin juga, Ki. Waktu sekarang di sekolahnya ya, misalnya dari sekolah. Ya gua nggak tahu sih, mungkin SMP atau SMA sekarang ada pengajaran mengenai itu atau ada banget sih. Personal finance gitu kan, bener nggak? Ya, maksudnya ya mungkin kalau bicara SD kita bicara masalah kenal uang dan kenal apa namanya ini ya yang gue lihat paling penting tuh kan bicara masalah konsekuensi uang ya. Lo punya uang segini, lo pakai buat apa? Kalau lo pakai buat beli yang A, berarti lo nggak bisa dapat yang B gitu. Jadi gimana cara memilih dan konsekuensi dan menghadapi konsekuensi gitu kan? Yeah. Itu sih menurut gue yang kayaknya sih yang kalau gue lihat sih diajarin kalau
kayak anak-anak gue itu di SD sekarang diajarin. Tapi gue juga nggak inget sih waktu kita kecil tuh diajarin apa enggak sih? Kapan lu pernah pertama kali aware bahwa itu harus diatur? Kalau gue pertama dulu ya, ini adalah mengenai abis gue sunat. Gue disunat tuh biasanya dapat duit. Ya, biasanya dapat duit. Nah, di situ gue aware, bokap gue tuh langsung, oke, sekarang lu kalau mau apa-apa, lu dipotong dari duit Sunat. tabungan. Sunat. Aku surat lagi aja. Biar tahu. Tinggal berapa sen sih sekarang? Demi uang. Ini adalah uang kamu yang bisa di-cash-kan. Jadi kita diajarkan kalau mau dapat duit harus gitu ya, harus jual organ ada pengorbanan yang harus dilakukan. Betul. Nah, di situ karena gue mulai tuh, jadi gue punya tabungan, mulai agak lumayan lah ya dibanding dari biasanya, sehingga ada tabungan, dan kalau misalnya lu mau ngapain, lu dari sini gitu. Jadi, lu mau beli apa? Oke, boleh, di situ tuh dicoret, terus udah gitu gini. Jadi, gue ingat tuh ada catatannya kayak kertas itu dipasang di kamar ya, terus gitu duit EBIT segini gitu, gitu. Jadi di situ gue mulai ngerasa ya udah gue kalau ada mau sesuatu gue perlu mikir gitu. Tapi that is a very basic gitu. Nah, kayaknya cuman menurut gue pengelolaan itu kayaknya nggak diajarin ya. Gue nggak tahu ya. At least gue tuh nggak mengelola itu kayaknya nggak semua mungkin ya. At least untuk gue tuh nggak diajarin. Karena gini, ini masuk ke konteks konflik ya sekarang ya, masuk ke dalam segmentasi konflik nih misalnya. Jadi dulu waktu gue waktu kerja di pabrik, itu banyak sekali karyawan pabrik yang bukan banyak sekali ya, banyak lah yang punya issue with credit card gitu. Jadi mereka itu ada hutang lah, jadinya ada hutang. Orang tadinya mungkin kan sekolah nggak ada duit sendiri lah gitu kan. Terus begitu mereka mulai kerja kan dapat uang sendiri, walaupun slightly UMR atau apa, tapi mulai dapat uang sendiri. Yeah. Uang sendiri, terus ya udahlah mulai gitu, nyicil motor atau nyicil handphone apa segala macam, nggak ada duit, kurang cash, pakailah kredit card. Nah, kredit card itu tukang kredit cardnya banyak kan, yang nyawarinnya itu jadi nunggu di depan depan pabrik gitu, pintu keluar orang tunggu saat langsung gitu. Jadi suka ada tuh nelfon ke kantor gitu, mau konfirmasi ini apa segala macam. Itu menurut gua adalah salah satu ini aja sih fenomena ya yang memperlihatkan bahwa jadi juga bukan hanya cari duitnya, tapi ketika dapat itu lu kan nggak biasa ya. Lu tadinya nggak punya duit terus lu punya duit tuh juga harus gimana ini gitu. Harus ditabung atau misalnya kalau ditabung gimana, kalau misalnya diiniin gimana gitu. Itu menurut gue sih. Jadi banyak banget sih, apalagi di Indonesia financial literacy mungkin kalau bisa dianggap pengelolaan uang secara sederhana aja tuh belum terlalu oke menurut gue. Gitu. Ini ada part yang konflik. Mungkin pernah ada pengalaman lain atau ya gimana? Tapi gue setuju sih, maksudnya financial literacy itu emang harus dimulai dari didikan keluarga kita dari dulu gitu ya. Yeah. Kayak misalkan yang paling dasar lah ya, kita punya dikasih uang jajan dulu mungkin. Dulu ada yang dikasih harian, ada yang dikasih mingguan, terus disuruh kelola sendiri gitu ya. Terus dari situ kan kita sebenarnya bisa ngukur, ini duit ini bisa cukup nggak sih buat 1 minggu? Atau bisa habis dalam sehari gitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya itu habit itu bisa dibentuk dari kecil sih. Kalau misalkan kita pengen sesuatu gitu ya lu berarti nabung dari duit jajan lu itu sehari-hari gitu. Terus nanti bisa beliin barang lain yang value-nya lebih gede gitu. Nah, tapi ya mungkin sayangnya nggak semua keluarga atau nggak semua orang itu sadar bahwa hal-hal kecil seperti itu kesederhanaan, frugality gitu ya. Yeah. Itu emang harus dimulai sejak dini sih, dan biasanya itu bakalan kebawa. Nah, kalau misalkan dari kecil, gue rasa kebiasaannya udah agak boros gitu ya, nggak biasa ngurus duit sendiri, pas sekalinya dapat duit, ya biasanya bakalan kaget. Iya, betul. Tapi emang jujur aja, gue tuh bener-bener terbuka pikirannya masalah pengelolaan keuangan
Itu gara-gara ngelihat pertama kali tuh yang zamannya Liguina Hananto, QM Finance. Jadi dengerin pagi-pagi di Hard Rock ya kalau nggak salah, terus jadinya follow Twitternya dia, jadi bacain blognya dia, terus jadi yang iya ya bener juga ya gitu. Tapi itu di kondisi dimana kita kan waktu itu udah berapa tahun kerja kayaknya ya, kita zaman-zamannya personal finance tuh banyak mulai rame, tapi ya itu juga ya after berapa lama udah berpenghasilan dan uang juga udah ngaco gitu ngelolanya gitu kan, jadi udah banyak masalah lah gitu. Nah tapi emang jadi oh iya ya bener juga gitu, baru kepikiran dan habis itu juga jadi mau nggak mau jadi belajar. Habis itu gue juga belajar tuh jadinya tuh, gue sampai datang ke QM Finance waktu itu, jadi gue sampai konsultasi dan segala macam. Tapi ya lumayan sih belajar banyak masalah best practice-nya seperti apa gitu. Walaupun benar tadi isu eksekusi is another thing gitu ya. Cuman itu tahu yang benar gimana itu penting. Nah, lu kan udah misalnya tahu ya. Nah, isu eksekusi another thing. Lu mulai aware sampai lu beneran mengeksekusi itu berapa lama? Gue kalau gue eksekusi sih sebenarnya poinnya ada beberapa hal kan gitu. Ya lo mendeteksi gue akan ngeles kanan kiri. Kita udah temenan lama banget sih ya. Iya. Ya, tapi maksud gue gini, ada beberapa poin penting kan ya yang gue pelajarin di situ. Lo bicara masalah dana darurat gitu, selalu itu diomongin. Lo bicara masalah berapa besar lo kalau mau berhutang gitu, terus berapa besar yang harus lo simpan buat masa pensiun dan ataupun buat dana-dana pendidikan dan segala macam. Poin besarnya menurut gue itu penting banget untuk kita tahu. Artinya apa? Gue sadar betul setelah di situ gue bahwa lo harus punya buku, harus punya laporan keuangan, atau lo punya pencatatan tentang pengeluaran dan aset lo dong gitu kan. Poin pentingnya sebenarnya di situ ya, itu kan kayak ketabok ya, kita lulusan akuntansi udah berapa tahun kerja, lo nggak pernah manage, datang ke sana disuruh bikin buku tuh kan tolol banget sih gitu kayaknya. Lo kan anak akuntansi, harusnya lo sadar dong dari lo. Sebentar, koreksi, kita kita bos, semuanya kita anak akuntansi. Lepas dari situ ya, cuman maksud gue di SMA kan orang juga belajar kayaknya ya, semuanya belajar masalah pembukuan dan segala macam. Itu kan sebenarnya konsepnya konsep basic banget, bahwa lo harus membukukan. Sebenarnya poinnya ya, kalau menurut gue, lo kalau bicara berapa persen is another thing. Kalau bicara bahwa lo harus membukukan, lo harus punya financial figure yang terstruktur, itu basicnya banget gitu. Lo harus tahu nih alokasi lo ke sini berapa, yang lo simpan berapa, dan segala macam. Tapi bicara persentase baru kita bicara masalah pengelolaan keuangannya kan gitu. Lo butuh berapa persen, ini berapa persen. Terus lo karena kan gini ya, salah satunya adalah yang paling dekat dengan pengelolaan keuangan, selain bagaimana how to spend, how to save, juga adalah investasi, right? Investasi. Right. Nah gitu. Orang tuh ya, kalau menurut lu di Indonesia itu instrumen investasi tuh orang segimana melek sih? Kan mungkin juga apa aja ya, mungkin saham pernah dengar, reksadana pernah dengar gitu. Jangankan untuk melihat, tapi mungkin untuk mengini aja dia juga nggak terlalu ngerti-ngerti amat gitu ya. Tadi mungkin diskusi yang masih sebelum ini kan kita sempat offline juga. Orang juga nggak terlalu mengerti, bukan orang nggak terlalu mengerti, mungkin nggak semuanya terlalu mengerti instrumen apa untuk investasinya seperti gimana, kapan bisa pakainya, gitu-gitu. Itu kan beda-beda juga ya. Kayak misalnya contoh, appetite-nya adalah risk appetite saya yang tercenderung agresif dan siap untuk high risk, high return gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya gitu. Ininya kan gue nggak tahu apakah orang pada udah tahu atau ada high risk, high return, togel. Betul. Iya betul juga ya, betul. Betul juga lagi. Gila, togel. Black Toto. Toto gelap. Iya betul ya.
ditarik setiap hari Kamis biasanya. Ngikutin market di Singapura. Dulu tuh ada ya, lu kan ingat ya, dulu ada SDSB. Itu mungkin itu juga Ya tuh. sejaman sama kelompok pencapir lah. Lama kita hampir. Jadi kalau yang Sumbangan dana sosial berhadiah. sebenarnya seperti hadiah. Orang menyebutnya THR. Tunjangan hari Rebo. Katanya biasanya di hari Rebo di ini. Ditarik ya. Ditarik ke SD. Terus kalau ada pertandingan tinju, selalu ada ini berkat sumbangan SDSB yang ada lagi. Aduh. Ya tapi apa itu instrumen investasi ya gitu bisa jadi debatable. Ya juga. kagak lah. Yang jelas enggak lah. Gila. Itu kan tidak terukur. Oh iya tidak terukur. Ya. Tapi kita termasuk sodakoh ya. Secara statistik sih terukur sebetulnya. Masih aja lagi. Iya. Rasionalisasi namanya. Rasionalisasi. Iya. Nah itu menurut gue ya, gue cerita sedikit. Jadi gue kebetulan karena gue udah lama sejak gue jadi konsultan mainnya di pasar modal. Tadi juga gue cerita. Gue tuh kalau gue sendiri selain tadi nontonin atau dengerin Liguina, gue pernah datang meeting ke salah satu pimpinannya perusahaan sekuritas. Gue cukup lama waktu itu jadi konsultan di pasar modal. Yang ditanya ya gitu. Ki, lu udah lama bolak-balik ke sini gitu, bantuin kita, lo investasi di mana? Katanya. Itu gue ingat banget kejadiannya habis setelah ini, bukan krisis ya, apa namanya? GFC. Bukan setelah 2008 kemarin tuh, kondisi keuangan agak goyang gitu ya. Jadi dia nanya, karena orang-orang habis 2008 tuh banyak yang jadi orang kaya loh setelah 2008 itu. Iya, itu saatnya shopping tuh. Itu shopping banget orang. Nah, gue ditanya di situ setelah 2008, mungkin 2009 atau 2010, investasi di mana, kata dia gitu. Gue tawa-tawa aja gitu, karena gue juga belum investasi waktu itu. Terus ya masih nyimpan uang di tabungan lah gitu kasarnya. Terus ya dia bilang, lu bolak-balik di pasar modal udah berapa tahun, kata dia gitu, masih aja nggak investasi. Orang tuh udah pada naik kereta kemana, lu nggak investasi juga. Direkturnya salah satu perusahaan sekuritas lah ngomelin gue kayak gitu juga. Jadi mikir kan, emang gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah mikir, bukannya gue nggak tahu yang namanya reksadana, gue tahu dan segala macam, cuma gue nggak pernah aja gitu. Terus ya diomelin lah, lu invest lah gitu, lo sayang banget sih, kata dia gini. Sih udah, akhirnya gue coba-coba lihat-lihat dan segala macam. Ya benar kata Iwan, waktu zaman itu aja lu pakai uang 200.000 lu udah bisa beli reksadana. Cukup 200.000 gitu. Dan menurut gue ya udahlah ya, 200.000 beli aja reksadana, udah. Terus abis itu nggak usah lu pikirin, sama kayak tabungan kan gitu. Tabungan kan juga nggak lo berdoa dia akan naik sendiri kan, enggak. Pikirnya gitu aja, sama kayak tabungan, dibiarin aja. Dan emang banyak cerita juga saudara gue dan teman-teman gue yang ya either dia dapat uang gede terus dia masukin reksadana terus dia diemin sampai 20 tahun baru dia ambil lagi, ternyata bisa pakai buat macam-macam uangnya karena lumayan naiknya cukup signifikan. Sampai ada yang emang rutin bulanan gitu, dan juga dapat manfaatnya karena emang returnnya cukup besar gitu waktu itu dibandingkan dengan bunga deposito dan bunga tabungan. Ya udahlah, habis itu gue juga jadi mulailah beli tuh 200.000, cobain beli 200.000, habis itu belajar ngeliatin apa segala macam. Jadi terus tahu ada satu bank yang ini lo kalau mau shopping reksadana di bank ini gitu, karena dia ada banyak nih dia selling agentnya reksadana yang cukup banyak. Ya udah gue jadi buka, jadi nyobain macam-macam dan segala macam. Dan memang menurut gue sih yang make sense banget gitu ya, taruh aja uang lo di reksadana gitu kalau lo menerima ini sama reksadana. Atau kalau emang lo demennya di emas, taruhlah di emas. Atau ada yang sukanya di bisnis, taruhlah di bisnis. Tapi lo memang secara spesifik lo menyisihkan uang lo untuk tujuannya investasi gitu. Dan investasi itu tadi ya harus paham resikonya apa dan ininya apa. Kan kita diajarin ya, reksadana kita diajarin, saham kita diajarin waktu kita kuliah. Mostly orang diajarin lah, kalau gue nggak tahu kalau yang anak teknik diajarin apa enggak ya. Gitu. Cuma menurut sosial gue, yang lain atau ilmu sosial yang lain gue nggak tahu diajarin apa enggak. Cuman kan mostly informasi itu available dan pasti pernah denger lah yang namanya produk-produk itu. Tahu itu bukan berarti paham kalau menurut gue. Karena beda. Gue juga dari dulu tuh tahu, cuman gue nggak pernah paham.
Nah, setelah gue investasi reksadana, gue baru paham, oh reksadana ternyata gini, lu bisa naik, lu bisa turun. Kayak kondisi sekarang kemarin nih, reksadana gue ya turun semua. Tapi kan ya karena gue udah cukup lama juga, ya biasa aja, ya biasa lah yang namanya market akan turun dan dia akan naik lagi. Memang problemnya adalah kalau ternyata kebutuhan lo itu keluar pada saat muncul pada saat harga market lagi kayak gini berantakannya, ya memang jadi masalah. Artinya kan ya berarti lo kalaupun pengen lo tahu misalkan tahun depan lo butuh ada kebutuhan itu, ya lo udah siap-siap dari tahun sebelumnya dong gitu. Misalkan cairin dulu sebagian atau segala macam. Itu kan bisa di-manage gitu ya yang gitu kan. Dan yang menarik lagi sebenarnya sejak gue sebenarnya udah main saham juga dari berapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya, jadi gue di handphone gue tuh ada berbagai macam aplikasi reksadana, mulai dari gue sebut merek nggak apa-apa ya, mulai dari Bibit, Bareksa, Rise Invest, itu gue punya semua. Karena gue konsultan pasar modal, jadi gue harus tahu. Tapi di sisi lain juga ya gue sekalian naruh uang di sana gitu. Sama di pasar modal gitu, gue bahkan punya 2 akun di perusahaan sekuritas. Gitu, satu di Mirai, satu di RHB Sekuritas gitu. Ini bukan merekomendasikan, cuma menurut gue ya selain gue juga mau mencoba dan dua-duanya klien gue kebetulan ya gue juga naruh uang beneran di sana gitu. Dan di dalam berapa lama ini gue belajar juga pasar modal. Jadi gue konsultan pasar modal, gue totally know. Iwan juga dulunya konsultan pasar modal, tahulah caranya dagang tuh gimana. Iwan dulu bekerja di gedung yang ada pasar modalnya. Nah, ya. Dan pernah terkunci di data center pasar modal tersebut selama 3 jam. Exactly, gue tahu tuh ceritanya. Nah, lo tahu kan mekanisme bid offer, jual beli yang namanya matching saham. Lo ngerti? Kalau ditanya lo ngerti nggak sih jual beli saham? Gue ngerti banget. Orang gue auditor dan gue konsultannya, gue ngerti banget. Cuma memang gue nggak pernah benar-benar ngerti yang namanya investasi di saham itu seperti apa, sampai gue benar-benar ngeluarin uang di sana. Itu beda banget rasanya ternyata. Itu beda banget. Jadi namanya volatile, yang dibilang high risk volatile, sangat volatile harga itu dan segala macam, gue jadi, oh iya gini ya, yang namanya volatile tuh begini, yang namanya orang bilang kan, lo kalau investasi di pasar modal ya lo taruh, lo nggak usah pikirin ibaratnya lo anggap aja lo tinggalin, dalam 1 tahun, 2 tahun ya dia akan naik signifikan, and it happens gitu. Yang naiknya signifikan. Ada juga yang secara bulanan naik signifikan, kayak tadi kita ngomongin saham ya, emas. Emas di masa pandemi ini harga emas naiknya gila-gilaan. Saham emas juga naiknya gila-gilaan. Kalau lo investasi di beberapa saham emas kayak MDKA, PSAB, itu yang memang gold mining, itu lo 1 bulan tadi gue cek, 1 bulan itu udah 20%. 1 bulan 20%, 3 bulan kalau lo investasi sebelumnya tuh udah ada di sana, itu udah 49%, men. 3 bulan lo dapat 49% di mana? Gila. Gitu. Ya maksud gue ini ya, cuman kan, tapi lo harus ngerti gitu bahwa, ya lo kan bukan cenayang kalau ini harga emas akan naik, gue akan dari 3 bulan yang lalu, kan nggak gitu juga ya. Kadang-kadang lo tahu di tengah-tengah, jadi lo mulai ikutan tengah-tengah. Tapi lo harus ngerti market itu gimana cara bekerjanya. Lo harus tahu ada yang namanya fundamental analysis, si perusahaannya bisa lo percaya apa enggak. Ada yang namanya, dan gue belajar dari dulu kan kita selalu bilang, orang technical analysis tuh cuma ini ngeliatin grafik, dia naik, lo ikutan naik, gitu kan kayak judi banget dan segala macam. Jadi kalau lo mau beli saham, lo lihat fundamental. Gue belajar fundamental analisis cukup lama gitu. Tapi sekarang gue baru tahu sejak berapa bulan terakhir bahwa fundamental analisis kalau lo nggak ngerti teknikalnya juga nggak bisa. Karena lo nggak tahu kapan lo harus masuk. Ngerti nggak sih? Jadi lo ngerti fundamental, lo ngerti si perusahaan ini bagus. Tapi kalau lo beli pada saat itu perusahaan di harga yang mahal, ya sama aja gitu. Lo juga nggak akan bisa optimal dapat returnnya gitu. Jadi lo harus tahu. Nah itu kan sebenarnya ini gue bukan mau memperumit ya. Cuman maksud gue, lo mau beli reksadana, lo mau investasi di properti atau lo mau investasi di saham, ya lo bukan cuma ngerti ini barangnya saham, dia tuh begini, dia tuh begitu. Tapi lo emang harus ngerti volatilitas harganya. Kapan sih lo saatnya paling baik membeli saham? Membeli emas? Kapan sih lo saatnya, berapa lama sih lo harusnya menahan? Di kondisi apa sih emas tuh harga bisa turun? Di kondisi, jadi lo yang namanya ngerti itu ngerti
gituannya juga gitu sebelum lo investasi. Tapi kembali lagi, kalau lo nggak investasi apa-apa, menurut gue sayang. Gitu. Gue sedikit ngomong kasus Joska ya, karena jujur aja gue kesel. Ada apa sih? Ada apa sih? Nggak, karena menurut gue nggak ini banget. Tapi yang bukan, gue nggak bilang ketipu ya. Karena sebenarnya kan gue yakin lah nggak ada yang apa namanya nasabah-nasabahnya dia atau klien-kliennya dia juga pinter-pinter kok. Cuman memang pada saat lo ngasih uang ke orang lain gitu ya, pada saat lo ngasih uang ke orang lain untuk dikelola, memang dan resikonya menjadi besar sekali, apapun bentuknya ya. Mau tadi gue cerita soal ART atau kasusnya Joska gitu ya, pada saat lo ngasih uang lo ke orang lain untuk dikelola, maka itu udah resiko paling besar menurut gue. Maka dengan resiko paling besar, maka lo harus clear, lo paham betul, emang bukan masalah common nggak common ya, lo dilindungi nggak sih secara regulasi. Gitu, lo ini apa enggak sih gitu, aman enggak sih gitu. Kalau bank kan clear ya, lo masukin uang, lo jelas ada buktinya, kalau lo udah masukin uang sekian, dan ya kalaupun sampai si bank kenapa-napa, bahkan ada LPS untuk ngejamin uang lo gitu. Nah ini kan nggak ada proteksinya sama sekali, lo nitipin uang ke orang lain itu gitu. Menurut gue, walaupun kalau dengar cerita orang-orang yang berhasil sama Joska juga happy ya, karena memang benar-benar dikelola, lo di servis banget lah gitu. Mungkin bagus servisnya dan segala macam. Tapi pada saat si pengelola uang itu lo nggak bisa ngemastiin yang namanya manusia punya hati sebersih mutiara gitu ya. Maksud gue, pada saat uang lo udah cukup banyak, tentu pasti godaan juga banyak. Mungkin kasusnya Joska, godaannya jadi besar pada saat uang yang dikelola udah lumayan besar gitu ya. Sehingga dia melakukan tindakan untuk niatnya, gue yakin untuk ngebuat uang lebih besar lagi gitu. Iya. Ininya. Jadi mungkin niatnya baik gitu, cuman akhirnya terjebak di kondisi kayak gitu. Jadi menurut gue harus hati-hati banget lah milih-milih tempat untuk investasi juga. Itu aja sih gue. Oke, kayaknya seru banget ya ini. Mungkin kita bisa berikutnya coba untuk lihat lagi lebih ke area-area tertentu yang menarik banget ya tadi, seperti misalnya financial service-nya gitu, atau instrumen-instrumennya yang spesifik gitu-gitu kan banyak tuh. Gitu. Misalnya reksadana atau apa, mungkin teman-teman bisa datang lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tahu nih, para klien pencapir yang tertarik gitu, ini gue pengen ngobrol ini dong gitu, silakan tulis aja di komen di ini kita ya, di YouTube kita, di komennya kasih tahu aja. Siapa tahu nanti kalau misalnya banyak, nanti kita bisa, ini berikutnya bisa kita akomodasi dan kita undang orang-orang relevan dan bisa ber-share lebih banyak lagi. Gitu mungkin? Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Makasih ya semua. Klien pencapir. Have a great long weekend. All the best. Selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu. Sekarang udah hari Sabtu. Bye.